Posisi masih di rumah ini teman-teman. Hari ini kita mau ke mana teman-teman enaknya? Ini cuaca cukup membingungkan ini teman-teman. Mendung tapi antara mau turun hujan atau enggak hujan, bingungin. Tapi kita rating aja ya teman-teman. Udah lama nih nggak bikin konten, soalnya saya juga terkendala masalah cuaca teman-teman. Kalau bikin konten selalu nggak mendukung cuacanya, kadang gerimis, kadang hujan lebat, jadi agak ragu kalau bikin konten. Soalnya saya pakai HP, jadi rawan kalau hujan kena air malah jadi mati total HP-nya teman-teman. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Arbasir di sini. Jadi kenapa saya nggak terlalu rutin bikin konten ya, salah satunya itu teman-teman, masalah cuaca. Terus belum lagi juga saya pasti sekalian nyari informasi-informasi yang penting buat diisi ke dalam konten video ini teman-teman. Jadi untuk saat-saat ini mungkin saya bakal sering share info lowongan kerja ya teman-teman, mengingat mungkin bentar lagi, ya masih lama sih kayaknya sih ya enggak lah, kalau menurut saya sebentar lagi sih, bentar lagi mau lebaran gitu ya teman-teman. Apalagi mau puasa, pasti kan kebutuhan banyak ya teman-teman. Jadi siapa tahu mungkin yang masih belum punya pekerjaan tetap atau mungkin belum punya penghasilan atau masih nganggur, jadi makanya saya lagi sering nyari-nyari info lowongan kerja teman-teman, buat di share ke konten ini. Jadi biar teman-teman, siapa tahu saudara atau mungkin tetangga yang mungkin masih nganggur, jadi teman-teman bisa kasih tahu lowongan kerja di video saya ini ya teman-teman. Tapi ini kita jalan dulu, ini mau nyebrang, ini jalan raya desa Balamoa Pangkah teman-teman, jalan rayanya ya, ini jalan raya Balamoa Pangkah. Nah, kita nyebrang dulu. Ini jadi sengaja saya riding jam 4:30-an, soalnya kalau pagi masih banyak kegiatan teman-teman. Jadi mungkin kapan-kapan saya bakal bikin konten yang agak pagian ya teman-teman, supaya viewnya terang, cuacanya juga. Biasanya kalau pagi sih nggak mendung-mendung banget sih, makanya kalau nggak enaknya kalau ngonten sore-sore kayak gini ya pasti pencahayanya kurang teman-teman. Ini masih, oh iya, ini udah kan di desa Rancawiru nih. Jadi sengaja saya kasih keterangan lokasi di pojok kanan bawah biar teman-teman tahu ya saya naik motor udah sampai mana, udah sampai desa mana. Jadi teman-teman, barangkali saya nggak ngejelasin, teman-teman udah tahu di tulisan itu yang di pojok kanan bawah.
Ini hari ini saya konten hari apa ini? Hari Sabtu, teman-teman. Video ini saya buat dari Sabtu sore. Cuaca hari ini cukup mendung, tapi belum turun hujan, teman-teman. Masih di Desa Rancawiru. Di tempat kalian gimana, teman-teman, cuacanya? Apa masih sering hujan atau masih pancaroba? Selalu jaga kesehatan ya, teman-teman, soalnya ini udah mulai sering musim hujan, biasanya kesehatan pasti terganggu, teman-teman. Apalagi saya juga sering naik motor, pasti saya selalu utamakan kesehatan dulu. Nanti di sela-sela video biasa saya share info lowongan kerja ya. Mungkin lowongan kerja ini mungkin nggak seberapa ya, teman-teman, tapi semoga bermanfaat buat teman-teman yang udah ngeklik video ini dan udah nonton dari menit pertama sampai menit terakhir. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah ngeklik dan nonton video ini. Ini udah masuk Desa Balamoa. Ini ada pondok pesantren Giren Balamoa, salah satu pondokan yang ada di Kecamatan Pangkah. Berapa meter lagi kita sampai perempatan Pasar Balamoa. Cukup lengang ya, teman-teman, nggak terlalu rame, soalnya ini hari-hari weekend. Jadi yang masih bekerja di perusahaan udah berkurang sih, teman-teman. Rata-rata di sini jam kerja Senin sampai Jumat sih. Kalau di Tegal mah jarang ada yang, atau masih ada sih yang Senin sampai Sabtu, cuman hari Sabtunya setengah hari. Jadi kalau jam segini udah sepi, udah nggak terlalu sibuk banget jalanan. Ini sebelah kiri saya ada warung-warung sate, teman-teman. Barangkali teman-teman yang suka sate bisa nyicipin tuh daerah Pasar Balamoa. Itu ada sate Haji Afroni dan lain-lain sih ada. Kalau harganya standar, teman-teman, mungkin antara 60.000 sampai 100.000 per kodi itu. Dan sebelah kanan saya itu ada pabrik garmen. Nah, nanti saya share tuh, di situ kebetulan lagi butuhin kurang lebih 1.000 karyawan, teman-teman. Sebenarnya udah dibuka dari bulan November kemarin, cuman kayaknya masih membutuhkan karena di depan PT-nya masih ada banner lowongan kerja atau banner membutuhkan karyawan untuk bagian produksi. Jadi nanti saya share juga lowongan kerja di pabrik garmen tadi ya, teman-teman. Ini udah masuk Desa Karangjati, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
ini mendung tapi nggak rata banget nih teman-teman. Jadi mendungnya nggak semuanya nih, cuman di daerah yang saya lewatin ini udah masuk desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Unik ya teman-teman, ini kalau bahasa Tegal itu Berkat itu hidangan atau apa ya namanya ya istilahnya, makanan bawaan habis itu teman-teman, habis selamatan itu teman-teman, apa ya namanya ya istilahnya, lupa saya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya, kalau selamatannya walimahan itu ya, walimatul itu teman-teman. Jadi kalau habis selamatan atau walimatul atau kayak seperti habis kondangan di acara nikahan atau acara sunatan itu pasti bawa, kalau di Tegal itu namanya bawa berkat teman-teman. Berkat itu kayak semacam buah tangan ya teman-teman, atau hidangan sebagai tanda bahwa dia itu datang dan tuan rumah itu ngasih kayak semacam hidangan buat bawa pulang teman-teman. Biasanya itu ada nasinya, ada lauknya. Kalau di Tegal itu namanya berkat. Ini unik ya teman-teman namanya. Banyak sih di Tegal yang nama desanya yang unik-unik. Tapi kalau sejarahnya sih saya kurang tahu ya teman-teman, karena saya juga bukan besar dari desa tersebut. Ini masih di desa Berkat, bentar lagi desa Mindaka atau Duku Tangkil SPBU. Bentar lagi nyampe mana ini? Oh masih Mindaka. Nanti kita coba lewat jalur desa Kalijambe ya teman-teman. Ini bentar lagi, berapa meter lagi nih sampai gerbang. Selamat datang desa Kalijambe. Nanti di sepanjang jalan Kalijambe baru saya informasikan lowongan kerja ya. Kemudian saya sen kanan dulu, nyebrang dulu ya, nyebrang ya. Oke teman-teman, ini lowongan kerja yang pertama, disimak baik-baik ya teman-teman. Ini lowongan kerja yang tadi ya teman-teman, yang di sebelah utara Pasar Belamoa, yaitu PT Tri Lestari Sandang Industri. Jadi ini industri garmen ya teman-teman, tahu sendirilah garmen itu gimana. Ini rata-rata sih jahit sih teman-teman, jahit baju. Jadi PT Tri Lestari Sandang Industri sedang membutuhkan 1000 operator produksi teman-teman, dengan kualifikasi wanita usia minimal 18 tahun, sehat jasmani dan rohani, ijazah minimal SMP
memiliki motivasi untuk sukses. Terus untuk berkas lamaran yaitu surat lamaran kerja, daftar riwayat hidup, pas foto 4x6, 2 lembar, fotokopi KTP, KK ijazah, surat keterangan sehat dari dokter, SKCK dan kartu vaksin. Minimal udah 2 kali vaksin ya teman-teman. Jadi benefit yang didapat yaitu gaji di atas UMK kalau lembur. Jadi sebenarnya kalau gaji di atas UMK ya emang ada benernya sih teman-teman. Cuman ini kalau lembur ya teman-teman, biar nggak salah paham. Dan di sini juga sistemnya pakai masa kerja ya teman-teman. Jadi kalau baru masuk itu biasanya gaji nggak langsung UMK teman-teman. Jadi ada tahapannya, nanti 1-3 bulan gaji sekian, nanti ada penambahan lagi 3 bulan ke atas, sampai kalau nggak salah 9 bulan nanti ada kenaikan gaji lagi. Nah nanti kalau udah 1 tahun ke atas baru gaji UMK teman-teman, atau di atas UMK. Terus ada bonus juga, bonus target produksi, ada jenjang karirnya juga. Jadi teman-teman bisa, mungkin kalau punya prestasi di, yang enggak prestasi sih, apa ya namanya ya, loyal sih ya. Biasanya kalau karyawan yang loyal biasanya bisa diangkat jadi mandor atau supervisor atau leader produksi biasanya teman-teman. Status karyawan tetap ya teman-teman kalau di atas 1 tahun biasanya. Jadi kalau baru masuk itu nggak langsung karyawan tetap teman-teman, cuman masih bisa ada peluang untuk karyawan tetap. Terus dapat THR, dapat BPJS kesehatan dan tenaga kerja ya teman-teman. Jadi cukup lengkap lah kalau boleh saya katakan untuk fasilitas atau benefit yang didapat. Untuk berkas lamaran langsung dikirim ya teman-teman, atau enggak itu teman-teman langsung bawa aja ke bagian pos satpam di depan PT-nya ya teman-teman. Alamatnya ada di Jalan Raya Balamuat, Desa Karangjati, RT 3 RW 2, Kecamatan Tarup, Kabupaten Tegal. Untuk nomor telepon 0283 344 7834. Jadi cukup jelas ya teman-teman. Kalau kurang jelas silahkan kirim komentar di kolom komentar, atau bisa kirim pesan ke email saya. Email saya ada di profil channel ini ya teman-teman, atau nanti saya sisipkan di deskripsi video. Ini kita udah mau nyampe mana nih? Desa Marga Padang ya teman-teman. Ini maaf nih teman-teman, videonya agak gelap sedikit karena ini HP-nya fokusnya kayaknya ke atas ini teman-teman. Jadi saya nggak tahu ini tadi saya setting auto tapi ternyata hasilnya malah begini teman-teman. Kalau saya benerin lagi tanggung, ini udah sambil jalan soalnya, jadi udah saya biarin aja deh. Yang penting masih kelihatan jelas ya teman-teman. Ini view sawahan ini teman-teman, tapi jalannya nih kurang bagus.
sayang banget nih, soalnya ini view-nya udah enak nih, harusnya enak buat jalan-jalan, enak buat jogging atau mungkin buat sepedaan nih, atau sore-sore enak buat motoran. Mungkin untuk dinas terkait tolong segera ditindaklanjuti ya, mungkin supaya biar lebih aman buat berkendara di daerah sini. Ini kita udah masuk desa Kesamiran. Kalau Kesamiran nih mending nih, jalannya udah cukup halus walaupun agak gelombang sih, tapi udah lumayan nih daripada tadi di sekitar desa Marga Padang. Ini desa Kesamiran juga cukup enak nih buat sepedaan nih, atau buat jogging kalau pagi atau sore. Namun sayang kayaknya sih nih kalau malam ini penerangannya kurang teman-teman, jadi kurang nyaman kalau melintas malam-malam di sini ya teman-teman. Ini view sawah dari desa Kesamiran. Gunung Slametnya kelihatan teman-teman tadi, cuman kalau kamera HP emang kurang jelas. Nah ini Tugu ini udah perbatasan antara Kecamatan Suradadi dan Kecamatan Tarup teman-teman. Ini udah masuk desa Karangwuluh, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Ini juga masih sama, ini penerangannya belum banyak, malah nggak ada sama sekali nih. Ini gerbang desa Karangwuluh teman-teman. Tuh sayang nih jalannya, tahu sendiri ya teman-teman, nih ditonton sendiri ya. Nggak perlu saya jelasin, ini aja motor saya bunyi semua ini kalau lewat sini. Jadi ini kalau nggak salah saya terakhir lewat sini 1 tahun yang lalu teman-teman, ternyata masih sama, ini nggak ada perbaikan sama sekali. Paling cuman ini nih yang mau ke jembatan ini nih. Kalau dulu nih di jembatan belum diaspal, sekarang udah diaspal teman-teman, jadi udah cukup enak buat melintas. Tapi jalan desanya masih sama teman-teman. Jadi lagi-lagi saya sebagai pengguna jalan cuman mau usul aja nih buat dinas terkait, tolonglah jalan, terutama jalan desa ya teman-teman, tolong diperhatikan, jangan sampai menimbulkan korban jiwa baru ditindak ya, biasanya kan seperti itu teman-teman. Ini juga nih bukan nggak bisa kenceng nih kalau lewat sini, buru-buru kenceng nih, saya aja pakai kecepatan 20 km nih. Baik teman-teman, informasi lowongan kerjanya kita lanjut lagi. Ini
ada lowongan di Ritapak, Kota Tegal ya teman-teman, untuk posisi staff desain dengan persyaratan pria, usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal SMK Teknik Gambar Bangunan atau Desain Interior, atau S1 Arsitek, sehat jasmani dan rohani, berpenampilan menarik dan berkomunikasi dengan baik, wajib punya kemampuan AutoCAD, SketchUp, Lumion atau Photoshop, diutamakan yang udah berpengalaman di bidangnya. Untuk persyaratan lamaran yaitu surat lamaran dan CV, fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai, fotokopi EKTP dan SKCK, pas foto 4x6 2 lembar, surat keterangan sehat atau surat keterangan dokter, fotokopi sertifikat vaksin COVID-19 minimal 2 kali dosis ya teman-teman, udah dua dosis. Jadi ini nanti langsung lamaran langsung dikirim atau bisa via pos ke bagian informasi Ritapak Kota Tegal di Jalan Kolonel Sugiono nomor 155 Tegal, atau bisa juga kirim via email ke hrdpt.buni@gmail.com. Untuk kirim lamaran dengan email, untuk posisi yang dilamar dikasih subjek ya teman-teman. Subjeknya posisi yang dilamar underscore nama. Contoh ini untuk staff desain, jadi nanti subjeknya dikasih tulisan desain underscore nama teman-teman ya. Ini batas akhir pengiriman lamaran yaitu 20 Desember teman-teman. Jadi ini udah mepet banget, kalau bisa secepatnya ya teman-teman. Kalau lamarannya udah lengkap bisa langsung datang langsung atau dikirim via pos atau dikirim via email, karena batas akhirnya 20 Desember. Kalau kurang jelas bisa diulang videonya ya teman-teman, atau bisa kirim pesan lewat kolom komentar atau lewat email saya juga bisa. Insya Allah saya jawab segera mungkin. Tapi tolong ya teman-teman, kalau menanyakan masalah gaji, mohon maaf saya nggak bisa jawab karena saya bukan HRD-nya, dan saya juga hanya sekedar mempunyai informasi seadanya aja ya teman-teman. Jadi nggak sedetail sampai gajinya berapa, atau mungkin tunjangannya, atau mungkin cara kerjanya gimana. Jadi saya nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi kalau sekedar tanya kayak seumpama lokasinya di mana, atau mungkin ancer-ancer lokasinya di mana, saya insya Allah bisa jawab kalau masalah itu. Ini saya berasa kayak off-road di jalanan lumpur teman-teman. Ya kalau saya sih saya maklumin, soalnya ini bukan jalan desa ya teman-teman, ini jalan sawah ini. Jadi kalaupun di aspalnya setebal apapun,
kalau jalan sawah mah pasti cepat rusak teman-teman, karena kontur tanahnya kan beda teman-teman, nggak terlalu padat jadi lembek. Pasti kalau dilewatin mobil yang nggak punya muatan aja bisa bikin itu teman-teman, apa, aspalnya nggak rata itu. Jadi emang kalau jalan sawah itu bagusnya sih emang kalau bisa mah dicor, karena lebih kuat. Dan pastinya kalau buat bawa muatan kayak mungkin padi atau jagung atau tebu itu enggak bikin rusak jalan teman-teman, karena kuat kalau pakai cor-coran. Isinya genangan air teman-teman. Nah, kebayangkan kalau habis hujan terus lewat sini teman-teman, yang nggak usah dibayangin sih. Ini juga nggak kurang recommended kalau buat dilewatin malam hari ya teman-teman, soalnya jelas ini nggak ada penerangan sama sekali. Jalannya juga seperti ini cuman jadi jalan alternatif buat yang kayak mungkin habis dari Karangwulu terus mau pulang ke Bandingan atau mau pulang ke Balamoa bisa lewat sini teman-teman. Jadi ini juga jalan tikus ya istilahnya, karena ini kalau saya lurus terus ke arah selatan ini tembusnya ke jalan Kebandingan yang waktu video sebelumnya saya buat itu ya, tembusnya di jalan itu. Ini kayaknya awan udah mulai gelap teman-teman, sepertinya beneran kayak mau hujan ini untuk di daerah sebelah selatan saya. Ini masih di Desa Karangwulu teman-teman, masih apa ini, rokel. Apa ini rokel? Jadi kalau rokel itu bahasa Tegal, kalau bahasa Indonesianya itu apa ya, ancur teman-teman. Jalannya rokel alias jalannya ancur. Suara motornya udah kayak mau copot semua teman-teman. Tapi ini video bukan tutorial cara ngerusakin motor ya teman-teman. Ya beginilah resiko kalau bikin motovlog di pedesaan. Tapi justru saya bikin karena jarang sih kalau motovlog itu nyusurin desa-desa di sebuah kota ya teman-teman. Makanya saya bikin video ini karena saya pengen beda dari motovlog yang lain teman-teman. Selagi saya susurin beberapa desa, dan saya juga sekalian menjelaskan desa-desa mana yang saya lewatin, dan salah satunya ini saya sekalian share info-info yang menurut saya bermanfaat, dan semoga juga bermanfaat buat teman-teman ya yang nonton video ini atau yang sudah
kita klik dan nonton video ini. Ini Desa Kebandingan atau jalan yang kemarin sebelumnya saya bikin. Ini juga masih rokel teman-teman. Terakhir saya lewat sini kan di video sebelumnya, berarti berapa hari yang lalu ya? Sekitar 4 hari atau 5 hari yang lalu nih teman-teman. Cuman waktu itu kan saya pulang kerja, jadi pakai jalur yang dari arah utara langsung tembus ke Desa Kembang Dedi, yang tembus juga ke Desa Kebandingan. Ini juga cukup rokel di sini teman-teman. Mungkin barangkali teman-teman mau bikin tutorial cara ngancurin motor, ini bisa nih teman-teman. Bercanda ya teman-teman, jangan diikutin saran dari saya tadi. Baik teman-teman, saya masih punya info lowongan kerja lagi. Ini saya share lagi ya teman-teman. Kita lanjut. Jadi lowongan kerja kali ini ada dari Blitz Tegal untuk posisi sebagai marketing, terus marketing digital dan admin penjualan. Untuk persyaratannya ini yaitu wanita, umur minimal 18 maksimal 25 tahun, pendidikan minimal SMA atau SMK, pandai berkomunikasi dan interaktif, mampu bekerja dengan tim, memiliki penampilan menarik, wajib menguasai media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Untuk yang masih fresh graduate bisa mendaftar juga ya teman-teman. Untuk benefit yang didapat yaitu gaji, insentif, dan BPJS. Kirim langsung CV teman-teman ke Blitz Tegal paling lambat tanggal 25 Desember 2022. 25 Desember berarti Natal ya teman-teman. Ya berarti sebelum Natal teman-teman. Berarti hari apa ya Natal ya? Hari Minggu kalau nggak salah. Berarti hari Jumatnya teman-teman, atau maksimal tanggal 23 Desember teman-teman. Alamatnya ada di Jalan Kolonel Sudiarto, Ruko Dwika Nirmala nomor 6-8, atau lebih tepatnya di sebelah utara stasiun Kota Tegal. Jadi nanti kalau teman-teman berminat bisa langsung kirim atau bawa lamaran langsung ke tempatnya ya teman-teman. Kalau bisa sih jangan kirim sih, langsung aja bawa ke tempatnya aja. Bisa ditanyakan langsung apakah masih membutuhkan lowongan kerja tersebut, karena saya dapat info ini udah sekitar semingguan teman-teman. Ini saya ambil kanan ke Desa Margamulya teman-teman. Ini udah mulai gerimis nih teman-teman. Kamera saya aja nih ada embun itunya, bercak air. Nanti kalau kiranya hujan tambah lebat mungkin terpaksa saya akhiri videonya ya teman-teman. Tapi kayaknya sih ini masih lanjut ya teman-teman, karena masih gerimis kecil, nggak masalah. Nanti lensanya bisa saya bersihin dulu. Oh ya tadi mengenai lowongan kerja tadi, kalau ada yang kurang jelas bisa
ulang videonya ya teman-teman, atau mungkin bisa komentar di kolom komentar, atau bisa email ke email saya, ada di deskripsi video atau di profil channel ya teman. Tuh kayaknya tambah lebat nih. Desa Margamulya masih di sekitar situ nih. Tadi lowongan total ada berapa ya tadi ya, yang saya lupa. PT Garmen yang ada di Palamoa, terus Blitz Tegal, sama satunya di Ritapak ya teman-teman. Kalau kurang jelas bisa diulang videonya atau bisa ditanyakan di kolom komentar. Ini gerimis udah mendingan teman-teman, masih bisa lanjut ya teman-teman. Ini udah diaspal nih. Sebelumnya waktu awal-awal saya bikin video di sini ini belum diaspal teman-teman, tapi ini udah diaspal nih. Good job nih buat dinas terkait yang udah memperbaiki jalan di Desa Margamulya ya. Terima kasih buat dinas terkait. Kayaknya saya bakal share info satu lagi nih teman-teman. Ini info lowongan kerja terakhir ya teman. Jadi nanti bisa diulang-ulang lah videonya, karena menurut saya ini juga informasinya cukup penting kalau masalah lowongan kerja mah. Ini lowongan kerja terakhir yaitu dari Rumah Belajar Spasial sebagai staf admin bimbel dengan kriteria wanita muslimah, wajib berhijab, wajib ya teman-teman, minimal lulusan SMA atau SMK, jujur dan amanah, usia maksimal 24 tahun, belum menikah. Perlu digarisbawahi ya ini teman-teman, belum menikah ya, dan mempunyai etos kerja yang tinggi serta menyukai dunia mengajar. Untuk alamat teman-teman bisa kirim ke Perumahan Palem Asri 2, Mawar Putih, Jalan Flamboyan 1, Blok B 12, nomor 27, Desa Pedagangan. Ini area Slawi ya teman-teman, ini Desa Pedagangan. Untuk info lebih lanjut bisa WA ke 0856 4287 2372. Ya, ini untuk lowongan bimbel lulusan SMA atau SMK bisa ini teman-teman. Barangkali ada yang mau mendaftar di bimbel atau sebagai guru les ya teman-teman. Baik, cukup segitu aja ya teman-teman. Ada lowongan kerja berarti tadi berapa ya, 4 ya, Ritapak, PT Tri Lestari Sandang atau Garmen Palamoa, terus tadi satunya di Blitz Tegal, dan satunya lagi di Bimbel Spasial ya teman-teman di Slawi. Semoga informasinya jelas dan bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa di share ke teman atau saudara atau tetangga
yang membutuhkan, supaya mereka yang membutuhkan bisa ikut terbantu ya teman-teman. Jadi saya juga pasti seneng kalau informasi yang saya share itu bermanfaat buat yang nonton video ini atau yang sudah men-share video ini. Baik, kita lanjut perjalanan kita teman-teman. Ini udah masuk ke Desa Sumingkir, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal. Nah, ada apa ini? Oh, ini ada perbaikan kabel listrik teman-teman. Jadi ini nanti Desa Sumingkir, saya ambil jalur ke Desa Duku Jati Wetan. Ini bentar lagi nih. Wah, udah mulai hujan nih. Ini udah masuk ke Desa Sumingkir. Di sini mendung mau hujan, tapi sebelah selatan ada cahaya matahari teman-teman. Gimana nih, bingungin kan? Tapi kayaknya sih, aduh, ini udah mulai banyak nih hujan, udah hujan ringan nih teman-teman, rintik-rintik. Jadi ini Desa Duku Jati Wetan, saya arah ke barat. Nanti kita tembus di Desa Rancawiru ya teman-teman, atau sebelah utara rumah saya yang ada di pertigaan habis jalan turunan teman-teman. Iya nih, beneran mau hujan teman-teman. Ini udah cukup gede nih, kayaknya petir juga udah ada nih, mulai ada petirnya. Tapi bentar lagi sampai ya teman-teman. Jadi kita finish di Desa Rancawiru aja sih kayaknya ini, soalnya udah hujannya gede teman-teman. Aduh, maaf ya teman-teman, saya ngebut dulu ini. Udah kameranya udah mulai ada embun airnya teman-teman. Baik, sekian dulu ya teman-teman video dari saya. Jangan lupa di share, jangan lupa tinggalin like dan komentarnya ya teman-teman. Terima kasih udah nonton video saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ngebut dulu teman-teman.